Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Arvin. Pada kali ini kita akan mulai pembahasan tryout 3 nasional untuk mata pelajaran TPS kuantitatif. Untuk soal-soalnya udah kalian kerjain kan? Nah, sekarang kita saatnya untuk melihat pembahasannya seperti apa. Mudah-mudahan banyak yang bisa dikerjakan dengan benar ya. Kita akan mulai pembahasan ini, akan mulai dari soal yang pertama. Kita akan coba lihat soalnya sekarang. Oke, ini adalah soal nomor satu. Soal ini topiknya tentang sudut. Nah, di sini diberikan dua buah segitiga yang terhubung di situ seperti ini. Pertanyaannya berapakah nilai A? Nah, kita ingin menghitung nilai A. Nah, caranya coba kita lihat. Di sini ada dua buah segitiga. Segitiganya itu tidak jelas ya sebenarnya apakah dia itu congruent atau enggak. Cuman yang bisa kita pastikan adalah bahwa dua buah sudut ini adalah sudut yang bertolak belakang. Karena sudut ini bertolak belakang, katakanlah misalkan X gitu ya. X. Nah, karena sudut X ini bertolak belakang, maka dia harusnya sama besarnya. Gitu. Makanya di sini X, di sana juga X. Nah, akibatnya apa? Menurut aturan segitiga, bahwa sudut dalam suatu segitiga itu jumlahnya harusnya 180 derajat kan. Nah, berarti kan kita bisa mengatakan bahwa di sini jumlahnya itu untuk versi pertama A ditambahkan A tambah 10 itu derajatnya saya nggak tulis ya. Ditambahkan X itu kan harusnya 180 derajat gitu. Sementara untuk versi yang kedua juga sama bahwa 2A tambah A kurang 15 ditambah X juga 180 gitu. Derajatnya kita hapus aja ya biar nggak nulis berkali-kali. Nah, sekarang ada X dan 180 kan. Logikanya sekarang gini. Kalau misalkan jumlah sudutnya itu sama-sama 180, sementara ini sama-sama X, nah berarti jumlah sudut yang dua ini harus sama dengan jumlah sudut yang di sana. Atau kita juga bisa lihat dari sini, bahwa 2A ditambah 10 itu sama dengan 180 dikurang X. Sementara di versi yang sebelah kanan, 3A dikurang 15 itu sama dengan 180 dikurang X. Begitu. Jadi yang saya jumlahkan itu adalah bagian ini saya jumlahkan, nah yang X-nya pindahin ke sana. Nah karena ini 180 kurang X, ini juga 180 kurang X, ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa jumlah kedua sudut ini yang dilingkari itu harusnya sama. Berarti kita dapatkan bahwa apa? Kan sama-sama 180 dikurang X tuh. Berarti 2A tambah 10 sama dengan 3A dikurang 15. Nah, akhirnya ketika kita sederhanain, kita dapat nilai A-nya adalah 25. Sehingga jawaban untuk soal nomor 1 adalah yang B. Berikutnya adalah soal nomor 2. Soal nomor 2 ini dia tentang kecukupan pernyataan, tapi soalnya diberikan dalam bentuk dalam topik mengenai fungsi. Di sini diberikan suatu fungsi f dengan definisi sebagai berikut katanya. Kalau x-nya 1, fx-nya 1, berarti kan maksudnya secara tidak langsung kita mengetahui bahwa f dari 1 itu 1. Berarti yang kedua f dari s itu adalah 4. Terus f dari m adalah s tambah 4. Nah, cuman kita nggak tahu fungsi ini tuh fungsi apa. Apakah dia fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi yang apa gitu, kita nggak tahu. Nah, pertanyaannya adalah berapakah nilai M? Pertanyaannya jelas, berapa nilai M? Nah, untuk mencari nilai M, kita diberikan dua buah bantuan pernyataan. Yang pertama, fx adalah fungsi linear dengan gradiennya 3/2. Oke, dikasih tahu tuh fx-nya adalah fungsi linear. Yang kedua adalah M tambah S nilainya 10. Nah, sekarang untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus asumsikan, kita harus gunakan pernyataan pertama aja ceritanya. Jadi, saya tulis gini aja. Misalkan ya, saya menggunakan pernyataan satu saja. Begitu. Apakah dengan menggunakan pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan seperti itu? Nah, sekarang kita lihat. Pernyataan satu, informasi itu adalah F itu fungsi linear.
dengan gradiennya itu adalah 3/2. Oke. Simbol gradiennya nggak saya tulis sebagai M ya, karena di situ ada M juga kan di soal. Nah, sekarang yang harus kita ketahui adalah namanya linear, grafik fungsi linear itu grafiknya adalah garis lurus, nggak kelihatan. Kita pakai warna lain aja. Grafiknya itu adalah garis lurus seperti ini. Nah, anggaplah garis lurus gitu ya. Nah, karena F ini diketahui fungsi linear, sementara yang informasi di atas itu adalah nilai-nilainya, ya berarti kan kita bisa asumsikan bahwa garis ini melalui ketiga titik. Berarti yang pertama titiknya adalah 1,1, terus 4, S, terus kebalik, bukan 4, S, tetapi S,4, karena X-nya S ya. Berarti S,4, terus M, S tambah 4. Sementara diketahui bahwa gradiennya itu adalah 3/2. Nah, logikanya adalah kalau misalkan garis lurus, sementara gradiennya 3/2, sementara gradien itu apa? Gradien itu kan adalah delta Y per delta X. Selisih Y dibagi selisih X. Nah, di sini kita buat 2 titik. Berarti kalau gradiennya 3/2, selisih titiknya harusnya konstan, konsisten. Berarti kita dapatkan suatu fakta seperti ini. Di sebelah kiri ya, berarti 3/2 ini, si gradien ini nih, seharusnya itu sama aja dengan misalkan saya menggunakan titik yang ini sama ini misalkan. Berarti delta Y kan, berarti 4 dikurang 1 dibagi S kurang 1. Gitu. Nah, dari sini kan kita dapatkan nilai S-nya dong, karena 3/2 sama dengan 3/S-1, coret-coret, berarti S-1 adalah 2, atau S-nya berarti 3. Itu kan? Nah, S-nya 3. Sekarang kalau dia ingin mencari nilai M, berapakah nilai M gitu, ya kita pakai pernyataannya ini. Nah, gitu. Sama ini misalkan. Berarti dapat lagi S yang S tambah 4 dikurang 4 gitu per M dikurang S sama dengan 3/2 juga. Karena kan gradiennya kan konsisten. Sementara ini habis dan S-nya udah ada nilainya 3. 3 per M dikurang 3 sama dengan 3/2. Coret-coret, M kurang 3-nya adalah 2, berarti M-nya adalah 5. Ketemu. Berarti pernyataan satu saja cukup berarti. Oke, berarti kan kalau pernyataan satu udah fix cukup, berarti pilihan kita tereduksi dong. Antara A, gitu, atau ternyata pernyataan 2 juga cukup, berarti yang D. Begitu. Nah, sekarang kita misalkan pakai pernyataan 2 saja. Ini saya hapus ya. Sekarang kita akan pakai pernyataan kedua saja. Nah, ini saya hapus sedikit aja di sini. Pernyataan 2 aja tuh maksudnya apa? Pernyataan 2 itu bilang M tambah S-nya 10. Oke, berarti kan informasi yang pertama ditambahkan dengan informasi M tambah S10. Nah, tapi dengan M tambah S10, kita tidak tahu hubungan M sama S apa. Karena informasi ini tidak memberikan hubungan apapun terhadap M dan S, hanya nilai X dan Y-nya. Jadi sudah jelas, informasi kedua saja itu tidak cukup. Berarti ini nggak akan kita pilih, sehingga opsinya adalah yang A. Begitu. Sekarang kita beralih ke soal nomor 3. Soal nomor 3 membicarakan tentang kecepatan rata-rata. Ya, ada kecepatan rata-rata. Nomor 4, klik ini klik dulu. Sebuah mobil menempuh jarak 120 km dengan kecepatan 60 km per jam. Kemudian ia kembali ke tempat semula melalui rute yang sama dengan kecepatan 40 km per jam. Berapa kecepatan rata-rata? Ingat bahwa kecepatan rata-rata itu harusnya adalah total jarak, jadi total jarak dibagi total waktu. Nah, sekarang kita harus mengetahui berapa jarak total yang ia tempuh dalam satu buah cerita ini. Tentu saja karena dia misalkan dari A ke B gitu lah ya. Nah, ketika dia pergi, itu tentu saja kan jaraknya adalah CS1 misalkan. Itu adalah 120 km. Nah, tetapi karena dia dengan kecepatan satunya itu adalah 60 km per jam,
Maka tentu saja ini berakibat dari dua case ini, kalau 60 km itu 1 jam, berarti kalau 120 km tentu saja case satunya 3 jam. Kemudian dibalik lagi nih, rutenya masih sama kan? Nah, berarti S2-nya harusnya sama juga dong. Tetapi kecepatannya berubah. Kecepatannya menjadi 40 km per jam. Berarti T2-nya harusnya kalau 40 km 1 jam, berarti 110 km itu harusnya 3 jam. Nah, otomatis total jaraknya berarti 120 tambah 120, dan total waktunya 2 ditambah 3. Berarti 240 km per 5. Itu adalah 48 km per jam. Begitu. Jadi, itu adalah kecepatan rata-rata mobil tersebut sejak dia mulai bergerak. Begitu. Next, kita ke soal nomor 4. Berapakah nilai X tambah Y? Oke. Dengan kondisi gambar seperti ini, dia ingin bertanya nilai X tambah Y itu berapa. Nah, tapi di sini yang harus kita perhatikan adalah dia itu pertanyaannya itu bukan kayak berapakah nilai X, berapakah nilai Y, baru kemudian kita tambahin. Enggak. Kalaupun kemudian dalam proses kalkulasi itu, analisisnya kita bisa mendapatkan nilai X tambah sama Y masing-masing, kemudian kita bisa jumlahkan, ya nggak masalah. Tapi kan kalau misalkan kita tidak bisa mencari nilai masing-masing, selama kita bisa tahu jumlahnya berapa, itu tetap benar, begitu kan? Nah, sekarang sama seperti soal nomor 2 di yang sebelumnya, kita akan asumsikan dulu, misalkan saya pakai pernyataan nomor 1 saja, misalnya. Satu saja. Satu saja itu berarti kan apa? CD tegak lurus AE. CD tegak lurus AE. Kira-kira bisa nggak? Kalau dari kondisi gambar seperti ini, apakah dengan fakta bahwa CD dan AE itu tegak lurus, digambar sih sepertinya tegak lurus ya. Tapi kan memang tidak ada simbol seperti ini, makanya kita tidak boleh klaim. Nah, tapi untuk pernyataan pertama, dia kasih tahu tuh, bahwa CD sama AE tegak lurus. Dengan kondisi sudut yang sudut A ini 70 derajat, kemudian dengan statement pertama dia tegak lurus, apakah kemudian membantu kita untuk mendapatkan nilai X sama Y? Nilai X tambah Y? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dengan CD tegak lurus AE pun gitu, tidak jelas bahwa E itu seberapa panjang, AE itu seberapa panjang. Misal, kalau saya berikan garis bantu di sini nih, misalkan di sini. Itu. Kenyataannya E-nya di sini, misalkan. Itu nggak masalah. Berarti kan X-nya semakin besar. Sementara Y-nya masih tetap tuh. Tetapi kalau misalnya saya kasih kondisi E-nya di sini, misalkan. Di sini. Berarti X-nya semakin kecil. Tapi Y-nya masih tetap. Ya berarti kan dengan fakta CD tegak lurus AE, nilai X tambah Y itu tidak konsisten. Masih bisa berubah-ubah. Sehingga kesimpulannya, kita masih belum bisa mendapatkan nilai X tambah Y itu secara pasti berapa value-nya. Sehingga saya bisa simpulkan bahwa pernyataan satu saja tidak cukup. Karena satu itu nggak cukup, maka opsinya hanya yang B, 2-nya cukup. Atau C, 1 sama 2 harus bersama-sama, atau justru E. Ya kan? Nah, sekarang untuk analisis yang berikutnya, kita coba pakai pernyataan kedua aja. 2 saja. Apakah dengan fakta AC sama dengan CE, AC ini sama, bisa membantu kita, begitu? Bisa nggak kira-kira? AC sama dengan CE. Artinya, CD tegak lurus AE-nya kayak nggak guna gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat. AC sama dengan CE, artinya apa? Oh, kalau sudut ini adalah 70 derajat, karena AC sama dengan CE, tentu saja sudut ini juga 70 derajat. Kalau ini 70, ini 70, kan? Berarti kan sudut yang di sebelahnya berapa? Ya pasti ini 110 derajat, karena faktanya masih sama. Bahwa sudut pelurus itu
setengah putaran itu sudutnya kan 180 derajat. Berarti ini sisanya 110 derajat kan. Sementara untuk segitiga ini nih, saya arsir dulu nih, misalkan. Kita highlight. Nah, untuk ini nih, segitiga ini, satu buah segitiga ini kan sudut dalamnya itu 180 derajat. Berarti dengan fakta yang pernyataan nomor 2 saja, saya bisa mengatakan bahwa si X tambah Y tambah 110 itu pasti 180 juga. Sehingga mengakibatkan saya bisa mendapatkan nilai X tambah Y. Berapa nilai X atau berapa nilai Y masing-masingnya itu nggak penting berarti kan. Artinya saya tidak peduli berapa X tambah Y, yang saya tahu adalah jumlahnya bisa saya dapatkan. Sehingga kesimpulannya opsi yang benar adalah yang B. 2 saja cukup, tapi ya kalau 1 saja nggak cukup. Begitu. Oke. Next. Nomor 5. Sebuah kotak berisi 3 kelereng putih dan 2 kelereng hitam. Dari dalam kotak diambil 2 kelereng secara berurutan. Berarti kan kalau diambil 2, tetapi kemudian ada berurutan, berarti kan kita bisa menganalisis bahwa itu ngambilnya satu per satu. Apalagi, oh ya, betul ya. Diperkuat dengan ada statement pengambilan pertama dan pengambilan kedua. Berarti kan satu per satu kan. Nah, sekarang awalnya ada 3 kelereng putih, kemudian ada 2 kelereng hitam. Yang mana totalnya itu pada awalnya itu 5 kelereng. Kalau pada pengambilan pertama itu dia inginnya kelereng hitam, 1 hitam, berarti kan peluangnya itu berapa? Peluangnya adalah 1 hitam tuh. 1 hitam itu kan kita ingin ambil dari 2 hitam di dalam situ di antara 5 kelereng total kan. Berarti peluang kita adalah 2/5 dong. Sementara pengambilan kedua, nah sekarang note bahwa pada proses pengambilan kedua, kelereng kita sudah tinggal 4. Karena kelereng yang hitam yang tadi udah kita ambil. Kan dia ngambil mengangkat kelereng itu berarti nggak kembali lagi. Pengambilan kedua dia ingin berapa? 1 kelereng putih. Putihnya masih ada 3 putih. Tetapi totalnya tinggal 4. Sehingga untuk peluang totalnya dalam 2 kejadian itu adalah si 2/5 kita kali dengan 3/4. Coret-coret dapatlah 3/10. Jadi jawabannya adalah